Selamat siang, selamat datang kembali. Ya, kalau kamu tengok di topik ini, kita masih lagi sama topik klaim-klaiman. Aku tidak tahu ini sampai kapan ya. Aku pikir sudah selesai, ternyata belum. Dan ini sampai ada berita yang menyatakan Prabowo angkat bicara tentang klaim Malaysia dan Indonesia. Ini menurutku kenapa semakin hari semakin menjadi rumit ya. Adakah ini berita hoax ataupun bukan? Tapi ini saya tahu ini banyak pihak-pihak yang tidak suka sama Malaysia. Kadang ada berita-berita yang tidak sepatutnya ada tapi diada-adakan sampai mengganggu gugat hubungan negara Malaysia dan Indonesia. Sehingga menurutku ini sudah berlebihan ya. Kalau ada namanya sesuatu kesalahpahaman sebenarnya boleh dirunding. Kalian jangan lupa ya, ini dulu ada isu di mana lagu penghinaan Indonesia Raya ternyata setelah diselidiki ulahnya orang Indonesia sendiri. Nah, itu yang sebenarnya kita tidak mau. Banyak isu-isu yang sensitif yang dijadikan hoax seolah-olah menjatuhkan Malaysia sih. Ini jujur saya sedih juga ya. Dan melelahkan sebenarnya ini daripada Kicksport. Prabowo respon aksi klaim tanah airku, timnas Malaysia dalam bahaya, pundit Malaysia berkritik. Kamu kritiklah di bawah, komen di bawah sebanyak-banyaknya. Let's go to the video. Let's go. Sebagai pecinta sepak bola, kalian pasti tahu tradisi apa yang dilakukan timnas Indonesia selepas pertandingan. Tradisi itu adalah menyanyikan lagu Tanah Airku bersama dengan para supporter. Saat menyanyikan lagu itulah para pemain dan para staf berkumpul membentuk lingkaran. Sebuah tradisi yang ternyata membuat para pemain dan tim semakin kompak, entah itu pemain lokal ataupun pemain keturunan. Tradisi ini ternyata diikuti oleh tim tetangga kita, yaitu Timnas Malaysia. Mereka melakukan apa yang dilakukan Timnas Indonesia setelah menjalani pertandingan. Tim negeri jiran ini nih, Pak. Inilah namanya tradisi yang menjadi kontroversi. Itu berkumpul menghadap para penggemar lalu menyanyikan lagu Tanah Airku versi Malaysia. Sayangnya tak semua pemain Malaysia mengikuti untuk bernyanyi karena sebagian besar pemainnya tidak terbiasa dengan ritual tersebut. Ini berhari-hari ya belum selesai ya. Mendengar hal ini, Presiden Prabowo langsung memberikan responnya. Dia mengecam para pihak yang berani mengakui atau mengklaim apapun yang dimiliki bangsa Indonesia. Beliau menyampaikan soal harga diri bangsa yang harus dipertahankan oleh segenap masyarakat Indonesia. Tak peduli siapapun dia yang berani mengambil warisan ataupun budaya-budaya Indonesia, kita semua harus berani melawannya. Presiden Prabowo juga menyampaikan untuk jangan sampai bertindak anarkis untuk para pendukung timnas Indonesia karena permasalahan ini. Maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Harimau masuk penjara akan kita hentikan. Ini semua saya sampaikan. Kita mau lindungi seluruh institusi. Sebenarnya guys, ini namanya sikap nasionalisme nih pada seseorang sebenarnya dasarnya itu terbentuk karena darah ataupun genetik sebagai rakyat Indonesia. Jadi kenapa rakyat Indonesia itu emosi, saya paham. Mungkin dia berekspektasi Malaysia ini seakan-akan tidak ada ataupun tidak tahu diri ya, malah menciplak karya Indonesia ini segala macam dan sekarang pun isu ini aku tidak tahu sampai kapan, dia panjang ya guys, aku tidak tahu kapan damainya. Selain suka mengklaim apapun yang dimiliki Indonesia, Malaysia kini dihadapi dengan situasi yang sangat kritis. Timnas Malaysia terancam tidak lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Timnas Malaysia kini berada di posisi keempat dengan raihan 4 poin di bawah Kamboja. Hal ini tentu menjadi situasi yang sangat tidak menguntungkan. Pasalnya Timnas Malaysia harus menghadapi Timnas Singapura yang kini berada di posisi 2 di klasemen grup A dengan meraih 6 poin.
Coba kalian berikan prediksi untuk nasib timnas Malaysia ini, apakah akan lolos dan bertemu timnas Indonesia atau justru pulang dengan tangisan air mata. Menyinggung soal lagu tanah sebenarnya kalau namanya menyanyikan lagu kebangsaan di Indonesia itu boleh sebenarnya. Saya yakin orang-orang Indonesia sangat-sangat baik dan lagi suka ya kalau kita menyanyikan lagu tanah airnya, tapi jangan sampai mengklaim. Itu yang bikin mereka emosi. Pundit Malaysia memberikan kritik pedas soal rasa nasionalisme pemain naturalisasi dari negaranya. Pundit Malaysia mengkritisi rasa nasionalisme para pemain naturalisasi negeri jiran dan membandingkannya dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Para pemain naturalisasi timnas Malaysia sebagian besar adalah pemain yang ada di Liga MSL dan tidak punya darah Malaysia sama sekali. Berbeda dengan timnas Indonesia yang hampir semua pemain naturalisasi memiliki darah Indonesia. Itu sebabnya mereka mau belajar untuk menghafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lain hal dengan pemain Malaysia, mereka hanya bisa diam saat lagu kebangsaan mereka dikumandangkan. Hal ini langsung dikritisi oleh pundit asal Malaysia. Mereka gara-gara lagu ya terus menjadi isu yang sangat isu yang tidak enak lah dan ada yang berkata hanya pemain naturalisasi yang bisa menyanyikan lagu Indonesia, jadi orang lain tidak boleh menyanyikan. Dan menurut saya itu tidak ada masalah ya, tapi ada pihak-pihak yang sengaja membuat cerita, membuat salah satu daripada ini panas, terus membuatkan hoax yang bikin fitnah. Sebenarnya tidak ada apa-apa yang bikin emosi sebesar-besar begini. Cuma ada berita-berita yang kadang tidak benar tapi diada-adakan. Bandingkan naturalisasi Indonesia dengan naturalisasi yang ada di negaranya. Tak keluar stadium ni sebelum game ke lepas match ke sebelum match? Dia kata lepas match. Masih lagi 80,000 tetap berganjak nyanyi lagu Tanah Airku kerana diorang setuju dengan proses kenegaraan tu. Ini kita jangan salahkan player tu. Kerana kita sendiri, kita nak proses kenegaraan dia tu memang perlu kita buat, tapi kita yang melaksanakan proses kenegaraan tu. Inilah satu unit ataupun satu department yang harus diberikan bunga lah pada hal tersebut. Tak mudah. Aku tengok GBK Gelora Bung Karno was bouncing from the first minute. Daripada nyanyian lagu Indonesia Raya. Aku tengok muka pemain-pemain Australia dah blank kejap bila Indonesia Raya dimainkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara terkait dengan keluhan pelatih timnas Indonesia Sintayong soal padatnya jadwal Piala AFF 2024. Sebelumnya, STY menilai jadwal babak penyisihan grup dengan jeda 3 hari menggunakan format home away sangat tidak ideal. Ia menyarankan agar format ini segera berubah dan dikembalikan seperti edisi 2016 ke belakang yang memakai sistem home tournament.